Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Laili Rahmawati, SSIT MKM dengan NIDN 0429048304. Saya adalah seorang dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Bakti Pertiwi Husada Cirebon. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Inovasi Pelayanan Kebidanan. Mata kuliah Inovasi Pelayanan Kebidanan merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan dengan bobot 3 SKS, yaitu terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Sistem pengajaran yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan metode DIEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai rancangan materi yang ada di RPS. Interaction, dosen membangun interaksi antara dosen, mahasiswa dengan aktivitas diskusi, studi kasus, dan kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan berpikir kritis. Untuk asesmen adalah evaluasi terhadap mahasiswa sejauh mana kemampuan mahasiswa pada materi yang disampaikan. Untuk teknik evaluasinya bisa menggunakan tanya jawab, kuis, presentasi, maupun penugasan. Metode ini saya gunakan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, instruksi kegiatan, hingga penilaian dapat berlangsung secara terstruktur, interaktif, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Deskripsi dari mata kuliah Inovasi Pelayanan Kebidanan ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelayanan kebidanan yang membutuhkan solusi inovasi, merancang dan menerapkan ide-ide inovatif yang berbasis kebutuhan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neonatus, bayi dan balita, dan lansia, mengevaluasi dampak dari inovasi terhadap mutu pelayanan untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neonatus, bayi, balita, dan lansia. Untuk CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep asuhan holistik komplementer kebidanan yang membutuhkan solusi inovatif. Mahasiswa mampu mengaplikasikan, merancang, dan menerapkan ide-ide inovatif secara holistik komplementer pada remaja, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neonatus, bayi dan balita, dan lansia. Untuk materi perkuliahan ini yaitu pertama inovasi pelayanan komplementer kebidanan, yang kedua asuhan holistik komplementer pada remaja, ketiga asuhan holistik komplementer pada ibu hamil, kemudian keempat asuhan holistik komplementer pada ibu bersalin, yang kelima asuhan holistik komplementer pada nifas, keenam asuhan holistik komplementer pada bayi dan neonatus, dan ketujuh asuhan holistik komplementer pada lansia. Media pembelajaran yang saya gunakan antara lain yaitu modul atau RPS, kemudian PowerPoint, jurnal ilmiah, studi kasus, video pembelajaran, dan daftar tilik.
Harapan saya melalui pembelajaran ini, mahasiswa dapat mengembangkan inovasi yang aplikatif dalam pelayanan kebidanan, serta memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif dalam menghadapi tantangan di dunia praktik. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Inovasi Pelayanan Kebidanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang terapi komplementer, di mana untuk pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang inovasi pelayanan kebidanan pada remaja. Untuk hari ini kita belajar tentang inovasi pelayanan kebidanan pada ibu hamil. Ya, sebelum kita masuk ke pelayanan ibu hamil, kemarin untuk materi pelayanan kebidanan pada remaja, mengulas kembali ya, barangkali ada yang masih ingat apa itu yang dikatakan holistik, karena kita sebagai bidan itu tidak hanya menangani ibu hamil saja, tidak hanya menangani penyakitnya saja atau sakitnya saja, tetapi kita harus menangani keseluruhan, tidak hanya ibunya saja, tetapi bayinya juga, kemudian keluarganya juga. Nah, sekarang apa itu yang dikatakan dengan holistik? Ada yang masih ingat holistik itu apa? Ya, apa itu holistik? Baik, menjawab Ibu. Ya. Pelayanan holistik itu pelayanan kebidanan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik ibu dan bayi, tapi kita juga harus memperhatikan kesejahteraan psikologisnya, sosialnya, emosionalnya, dan spiritualnya. Jadi holistik itu kita di sini tidak hanya fisiknya aja yang kita obati, tetapi juga psikologisnya juga, kemudian emosionalnya juga ya. Jadi keseluruhan, menyambung ya, nggak hanya yang diobati cuma satu. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar terapi komplementer pada remaja. Ada yang masih ingat contoh dari terapi komplementer pada remaja? Ya, dia terapi kompleks sangat untuk mengurangi dari dismenor. Ya, itu salah satu contoh dari terapi komplementer untuk remaja ya. Biasanya kan apalagi kalian yang remaja-remaja ini masih mengalami menstruasi, biasanya kan mengalami dismenor ya. Kalau dismenor itu dikasih apa? Nah, kita di sini untuk terapi komplementernya kita tidak memberikan terapi farmakologi, obat-obatan, tetapi kita memberikan terapi non-farmakologinya, yaitu bisa dengan kompres hangat. Ya, biasanya kan kalau lagi sakit dismenor biasanya kan dikasih kompres hangat ya, biasanya ditaruh di aqua, nanti dikompres perutnya. Itu salah satu terapi untuk remaja. Nah, kemudian untuk inovasinya sendiri, apa contoh inovasinya? Ya. Untuk contoh inovasi pada remaja itu, contohnya itu kelas remaja sehat. Ya, apa itu kelas remaja sehat? Bisa dalam bentuk kelompok, diskusi rutin, posyandu remaja, ataupun di sekolah. Ya. Untuk kelas remaja sehat biasanya diterapkan di puskesmas ya. Di puskesmas itu kan biasanya ada kelas remaja. Di kelas remaja itu dikumpulkan semua remaja-remaja, kemudian nanti diberi penyuluhan, misalkan ada penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, kemudian penyuluhan tentang pranikah, itu semuanya ada di kelas remaja. Nah, sekarang kita mulai untuk materi terapi komplementer yang ada di ibu hamil ya. Nah, tujuan dari pembelajaran di sini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai holistik komplementer dan dapat mengaplikasikannya dalam pelayanan kebidanan masa kehamilan. Jadi kita fokuskan sekarang untuk ibu hamil ya. Nah, di sini jenis terapinya banyak, terapi komplementer. Di sini ada akupuntur. Akupuntur ini teknik kesehatan holistik yang merangsang titik-titik tertentu pada tubuh dengan memasukkan jarum tipis kepada tubuh.
Kemudian ada teknik chiropractic. Di sini teknik melakukan penerapan pada sendi tulang belakang menggunakan tangan atau alat bantu khusus. Kemudian ada pijat refleksi. Di sini teknik pijat di titik-titik tubuh tertentu. Jadi ada akupuntur, ada akupresur. Kalau akupuntur itu dengan menggunakan jarum. Kalau akupresur itu dengan menggunakan tekanan jari. Ya, jadi bedanya dilakukan dengan jari sama jarum. Kemudian tanaman obat herbal. Di sini tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan. Jadi nanti ada kita memanfaatkan kayak daun, kemudian akar-akaran itu nanti bisa dimasukkan ke komplementer. Nah, kemudian jenis terapi yang digunakan di sini bisa menggunakan pengobatan dengan menggunakan uap atau herbal yang dipanaskan. Jadi bisa kita terapi menggunakan uapnya ya. Kemudian atau bisa langsung kita misalkan terapi oil itu bisa langsung dihirup, bisa dengan uapnya yang digunakan. Kemudian pengobatan dengan tenaga prana, kemudian terapi akupuntur. Nah, yang pertama di sini sebenarnya untuk terapi-terapi untuk ibu hamil itu banyak ya. Nanti kita belajar semua untuk terapi komplementer ibu hamil. Ini salah satu dari terapi komplementer ibu hamil yaitu terapi musik. Jadi terapi musik ini bisa digunakan untuk terapi ke ibu hamil ya. Di sini musik memiliki kekuatan untuk pengobatan penyakit dan meningkatkan kemampuan pikiran seseorang. Terapi musik dapat meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Karena musik bersifat nyaman, menenangkan, membuat rileks, dan berstruktur dan universal. Nah, kemudian kita lanjut untuk tujuan dari terapi musik. Di sini menerapkan terapi yang menggunakan musik. Jadi ibu itu nanti terapi musiknya dia dengan menggunakan musik bisa didengarkan langsung oleh ibunya atau bisa oleh bayinya ya. Karena di sini bisa dua arah, langsung ibunya. Biasanya kalau ibunya kita menggunakan headset atau misalkan di ruangan, misalkan ibunya di ruangan di kamar pas ibunya nyantai mau tidur dengan sambil menggunakan sambil mendengarkan musik itu bisa. Kalau misalkan musiknya langsung ke bayinya itu juga bisa. Kalau ke bayinya itu kita menggunakan headset langsung diletakkan di perut ibunya. Jadi bayinya mendengarkan, gitu ya. Jadi masuk ke sini. Ini menurut Scheider Halimah di sini menyebutkan bahwa terapi musik menjadi efektif karena individu berkonsentrasi, memiliki rasa yang menarik dan berfokus pada gejala yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri. Kemudian jenis dan metode terapi. Jadi di sini metode musik ya, musik instrumen. Jadi ada jenis-jenis musik yang bisa digunakan untuk ibu hamil. Jadi tidak semua musik bisa ya. Jadi kita mencarinya musiknya itu yang lembut untuk ibu hamil ya. Kemudian pengaruh musik dalam kehidupan manusia. Di sini menurut Cat and Richard, di sini tubuh manusia mempunyai ritme tersendiri. Penyembuhan melalui terapi musik akan menjadi semakin efektif, tidak terlepas dari kemampuan seorang untuk mencapai ritme dan suara-suara dalam dirinya. Ini ya untuk jenis musiknya. Jadi ada macam-macam jenis musik dan untuk pengaruhnya. Misalkan di sini kita ibunya cemas. Jadi yang kita cari di sini untuk menimbulkan perasaan senang atau stabil. Berarti kita pakainya musik barok atau dari Johann Sebastian, itu bisa digunakan untuk ibu yang cemas. Kemudian terapi musik dalam kehamilan di sini orang tua dapat berkomunikasi dengan janin. Kemudian musik dapat merangsang pertumbuhan otak selama masih dalam rahim dan pada awal masa anak-anak. Kemudian memberikan efek positif dalam hal persepsi emosi dan sikap sejak sebelum dilahirkan. Kemudian mengurangi tingkat ketegangan emosional, kemudian meningkatkan perkembangan motor bayi. Selanjutnya meningkatkan kemampuan berbahasa,
perbedaan kata, kemudian kemampuan berekspresi, dan kelancaran berkomunikasi. Meningkatkan kemampuan sosial bayi, kemudian meningkatkan keterampilan membaca, menulis, matematika, dan kemampuan untuk meningkatkan serta menghafal. Kemudian membantu membangun rasa percaya diri. Kemudian terapi musik bagi janin. Di sini memperdengarkan musik pada janin akan merangsang peningkatan jumlah sel-sel otak, di mana pertumbuhan dan perkembangan dimulai sejak awal kehamilan. Kemudian mulai usia 10 minggu, janin sudah dapat mendengarkan suara-suara dari tubuhnya seperti detak jantung. Kemudian terapi musik dapat merangsang kecerdasan otak janin dan memberikan stimulasi pada janin. Melihat kondisi pasien ya, kondisi ibu hamilnya, kalau misalkan tidak memungkinkan, ya kita tidak boleh melakukan senam pilates. Kalau misalkan pasiennya itu normal, kemudian riwayat yang kemarin misalkan dia hamil kedua, yang hamil pertamanya dia normal, tidak ada keluhan, boleh dilakukan senam pilates. Itu ya. Kalau misalkan trimester pertama sudah ada hipertensi, itu tidak boleh dilakukan senam pilates. Itu ya. Kemudian pilates tidak dilakukan selama kehamilan jika kondisi kesehatan dan tubuh itu tidak memungkinkan. Kemudian kontraindikasi, ini kontraindikasi mutlak untuk melaksanakan pilates pada ibu hamil, yaitu serviks yang tidak kompeten, adanya perdarahan persisten dan ruptur membran. Kemudian sedangkan kontraindikasi relatifnya yaitu anemia berat. Jadi kalau anemi, kemudian diabetes, itu sebaiknya tidak melakukan senam. Untuk dokumentasi pedoman dasar pilates di sini, pernapasan lateral, kemudian pose pada tulang punggung, kemudian pose tulang rusuk, kemudian pergerakan dan stabilitas pada bahu, kemudian pose leher. Ini untuk penelitian senam pilates. Nah, di sini senam pilates ini sudah dilakukan penelitian ya. Di sini penelitian ini merupakan penelitian dalam dalam bentuk survei dilakukan pada 192 instruktur pilates yang akan memberikan pengalaman dan pandangannya tentang manfaat pilates untuk kehamilan. Kemudian penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, mulai dari bulan Oktober hingga bulan November 2014. Aktivitas ini dapat dilakukan selama 8 minggu, yang dilakukan seminggu 2 kali, sehingga akan bermanfaat untuk mengurangi tingkat nyeri yang dirasakan selama kehamilan. Ini untuk kecemasan. Penelitian pada 6 ibu hamil trimester 3 ya, dengan melakukan gerakan pilates untuk kehamilan yang dilakukan selama 4 kali. Jadi pilates ini pada penelitian yang dilakukan Anfusina 2020 ini melakukan penelitian pada kecemasan ibu hamil. Jadi penelitian pada kecemasan ibu hamil di sini 4 kali dalam seminggu ya untuk penelitiannya. Nah, ini contoh, ini ada video senam pilates, nanti bisa dilakukan ya. Kemudian yang kedua pilates ya. Pilates ini sejenis senam ya. Di sini untuk pilates, definisi dari pilates itu sendiri, senam pilates merupakan latihan gerak yang berasal dari negara timur dan negara barat, seperti halnya senam pada umumnya. Pilates ini memiliki gerakan yang hampir sama dengan yoga dan juga membutuhkan beberapa alat bantu.
Kemudian teknik pernapasan pada senam pilates yaitu dengan teknik diafragma. Dalam pilates lebih cenderung melakukan teknik peregangan dengan istilah lain yaitu latihan resistensi. Kemudian elemen kunci dalam melakukan pilates yaitu terdapat pada kekuatan otot dan postur tubuh. Saat melakukan gerakan pilates diharapkan dapat fokus terhadap kekuatan otot pernapasan sehingga dapat menyatukan antara pikiran dan semangat untuk melakukan gerakan-gerakan pilates. Kemudian manfaat dari pilates untuk ibu hamil: membantu pengaturan berat badan, kemudian mengurangi dan menangani rasa lelah, kemudian menjaga postur tubuh. Untuk manfaat latihan atau olahraga selama kehamilan menurut hasil uji di sini mengurangi nyeri punggung, konstipasi, resiko diabetes, kemudian preeklamsi dan persalinan dengan resiko SC, dapat meningkatkan berat badan yang tepat selama kehamilan. Jadi senam pilates untuk ibu hamil ini manfaatnya banyak ya. Jadi untuk ibu hamil nanti kalau misalkan tidak hanya untuk ibu hamil, pada saat remaja dia sebelum menikah itu sudah melakukan olahraga atau senam, misalkan bukan hanya pilates tetapi olahraga biasa, nanti pada saat dia hamil juga melakukan olahraga itu nanti persalinannya akan beda sama yang tidak pernah olahraga. Kemudian indikasi atau kontraindikasi di sini selama hamil ibu dapat melakukan aktivitas seperti pilates yang dapat dimulai sejak awal kehamilan. Jadi sudah bisa di trimester pertama ya. Untuk inovasinya sendiri, inovasi untuk ibu hamilnya sendiri, untuk ibu hamil ya, di sini ada yang namanya seri hamil. Ya, seri hamil ini yaitu gabungan antara senam, kemudian relaksasi dan inhalasi untuk ibu hamil. Jadi digabung, ibunya melakukan senam, kemudian ibunya juga relaksasi, dan kita juga memberikan terapi inhalasi. Terapi inhalasi itu biasanya kita memberikan terapi itu dengan misalkan kita gunakan oil, atau misalkan dengan terapi oil lavender, atau misalkan ada lavender, ada lemon, ya banyak ya terapi oil itu. Misalkan kita gunakan terapi lavender, ini digabung, dia bareng sama senam, bareng sama relaksasi, dan gabung sama inhalasi. Ini contohnya. Ya, Yang pertama sebenarnya ya. Senam yoga dan senam Ya. hamil itu apakah sama dengan pilates? Iya, jadi senam itu ada banyak ya di ibu hamil. Itu ada senam yoga, ada senam pilates, ada senam ada yoga, ada pilates. Itu hampir sama. Semuanya sama-sama senam, tetapi yang membedakan yaitu gerakannya. Jadi gerakannya itu berbeda. Kemudian untuk manfaatnya hampir sama juga, manfaatnya juga sama. Kemudian untuk waktunya itu juga hampir sama, bisa trimester 1, bisa trimester 2, dan bisa trimester 3. Nanti di sini kan tadi ada video ya, nanti videonya nanti di rumah dilihat lagi videonya seperti apa. Nanti insya Allah kita minggu depan kita belajar senam pilates dengan praktek ya. Seperti itu, gimana? Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, cukup ya? Iya, kalau pertanyaan mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan dengan materi senam pilates tadi. Nanti minggu depan kita belajar lebih banyak lagi untuk terapi komplementer untuk ibu hamil ya. Lanjut ya, masih ibu hamil karena masih banyak untuk terapi komplementer. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian